pada siang hari ini kita di akhir bulan Maret. Nggak terasa Bapak Ibu, udah mau Paskah. Setelah itu kita merayakan lagi apa? Ya, setelah Paskah kita rayakan sudah mau Natal. Masuk di September sudah Natal. Tetapi kita percaya bersama Yesus kita mampu untuk melangkah hari demi langkah melewati tahun 2022. Haleluya. Kayaknya mau ke belakang-belakang begini. Soalnya cepat Bapak Ibu. Dulu kita masih SD, masih kuliah, nanti tahun 2000 kamu jadi sarjana. Padahal ternyata 2000 secepat ini kita sudah masuk 2022. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai tema yang sudah diberikan oleh Gembala. Kita hari ini ambil dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ya. Ini khotbah di King Jemaat Immanuel, ini khotbah berseri dan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Makanya saya bilang kalau Jemaat King mengikuti dengan baik. Sudah berapa SKS untuk pengajaran tentang kristologi? Wah, sudah lulus semua. Tapi memang untuk menghadapi akhir zaman sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang memang harus kita landasi semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam Yohanes pasal 7, Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca secara bergantian. Lembaga Alkitab memberikan judul pertentangan tentang asal Yesus. Sementara King Mi melalui Gembala Sidang memberikan judul kita untuk tahun 2022 di bulan Maret ini, Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Amin. Ya, kita baca, saya baca ayat 25, Bapak Ibu Jemaat 26 dan seterusnya nanti bergantian, dan 36 kita baca bersama. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah yang berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Karena kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar dari Allah dari seluruh memang aku tak mengenal dan tahu dari mana asalku, namun aku adalah bukan atas kehendak sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak tahu. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi Dia selalu menunjuk Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Kristen menyatakan mujizat atau ini mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Kristen itu penjaga-penjaga bait Allah menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Mari kita baca. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan menjadi aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat kepada tempat di mana aku berada. Ya, satu pembacaan yang luar biasa. Tema kita Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Dalam pembacaan teks ini, sebagaimana tema yang sudah kita sama-sama dengar tadi, kata utusan
utusan yang terdapat dalam Injil ini seringkali Bapak Ibu digunakan oleh para pengkritik Kristen. Pengkritik Kristen yang menolak ketuhanan, keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali kita dengar khotbah, apalagi Pak Gembala kita sebagai pakar di kristologi sistematika. Nah, kata utusan menurut para premis ini, kata mereka bahwa seorang utusan sudah pasti tidak sama dengan yang mengutusnya. Ya, dia utusan berarti nggak sama dengan yang mengutusnya, beda dong orangnya. Itu menurut pengkritik Kristen dalam hal ini para premis ini. Jadi kesimpulan bagi mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus sebagai utusan Allah berarti Yesus bukan Tuhan. Ini salah. Sekali lagi pemahaman mereka ini keliru. Karena mereka hanya melihat dari kata utusan. Orang yang utus berarti beda dengan yang mengutus. Jadi banyak sekali pemahaman di luar sana. Salah satu saya bilang tadi pengkritik Kristen yang menolak ketuhanan Tuhan. Nah, mereka mengambil salah satu ayat di Yohanes 17 ayat 3. Di situ dibilang begini, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pada ini doa Yesus kan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Padahal kalau kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu dalam kata Engkau, Yesus Kristus yang telah Engkau utus di dalam Yohanes 17 ayat 3, kita harus pahami Allah kita adalah Allah Tritunggal. Amin. Saya tidak mengajarkan, tapi supaya kita memahami kenapa para pengkritik ini seperti itu pemikiran mereka. Allah kita adalah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, terdiri dari 3 pribadi yang berhakikat sama dengan Allah. Amin. Jadi siapapun yang mengutus dan diutus, ketiganya tetap saja merupakan pribadi dengan hakikat Allah. Gak bisa dilepas dari situ. Yohanes 17 ayat 3, ayat yang mereka ambil itu kata mengenal Engkau satu-satunya. Baru juga kalau kita lihat ayat firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Dia. Dan Firman itu telah menjadi daging. Dia 14 yang 1. Nah, dari ayat-ayat ini ada banyak ayat, tapi saya tidak singgung semua hari ini. Maka kita mengerti, mengetahui, tetap percaya. Nah, ini penting sekali. Mengerti, mengetahui, memahami, dan percaya. Amin. Amin. Itu hanya dengan iman Bapak Ibu. Kalau dengan logika tidak bisa. Utusan anak Allah banyak sekali pertentangan. Saya pernah khotbahkan tentang anak Allah juga di sini. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Karena pada dasarnya Dia adalah Yesus adalah hakikat Allah itu sendiri. Jadi kalau kita belajar bahwa Yesus ada dalam eksistensinya sebagai pribadi firman dalam Yohanes 1 ayat 1 pasal 1 ayat 14. Dan pribadi inilah yang diutus ke dunia dan berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman kita di dalam Yesus Allah kita Tritunggal. Haleluya. Jadi saya bisa jemakin ini, wah, masalah tentang kristologi sudah tidak ada yang akan terpengaruh dengan pengkritik Kristen di sana. Atau jangan sampai mempengaruhi jadi pengkritik Kristen. Tapi di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita kembali ke dalam konteks pembacaan pada pagi hari ini. Kalau kita baca di dalam pasal 25 ini, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Kita dengar khotbah minggu lalu dari Pak Janes. Hanya karena satu yang Tuhan ajarkan, ya, mereka mau bunuh, Tuhan balikin lagi. Cara Tuhan mengajar luar biasa, makanya Dia adalah guru agung yang luar biasa. Jadi semakin besar kalangan orang Yahudi, mereka tidak memahami kemesiasan Yesus yang diutus. Kalau dalam pembacaan ini Bapak Ibu, ayat 25-26 justru terjadi kebingungan di mana beberapa orang Yerusalem yang menyaksikan pengajaran itu, mereka ternyata tahu bahwa pemimpin Yahudi ini sudah merencanakan membunuh Yesus. Itu kemarin kita dengar khotbah dari Pak Janas. Makanya ditanyakan, ya, hanya karena pengajaran ini kalian membunuh saya, padahal orang bilang jangan membunuh. Kalau kalian belajar tentang Taurat. Jadi di ayat 25 ini beberapa orang Yerusalem ternyata mereka tahu, tapi ini mereka jadi bingung. Di ayat 26 kalau Bapak Ibu baca di sana, mereka juga jadi bingung. Kok para pemimpin Yahudi ternyata mungkin telah mengetahui Yesus adalah Kristus. Cari kontradiksi di sana.
ayat 25-26 ini, para pemimpin Yahudi, mereka mengetahui siapa Yesus, tetapi ironisnya mereka tidak memahami kemesiasan Yesus. Mereka tetap menolak siapa Yesus Kristus sebagai utusan. Makanya tadi di ayat-ayat berikutnya nanti kita akan bahas di sana. Pemahaman inilah yang ada pada mereka, mengetahui namun tidak mengenal. Harusnya mengetahui dan kenal, kan? Ada orang mengetahui tapi nggak kenal, seperti itu. Inilah yang terjadi di kalangan para pemimpin agama Yahudi dan kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka mengatakan tapi nggak kenal siapa Yesus. Mereka justru menyadari siapa Yesus kemesiasannya, tapi saya katakan tadi ironisnya mereka tolak. Di ayat 27 kalau Bapak Ibu baca di sana, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ayat ini menunjukkan mereka mengetahui asal usul Yesus, tapi di mana asalnya mereka tidak tahu. Mereka tahu tapi asal usulnya Yesus mereka tidak tahu. Mereka tahu Yesus adalah anak tukang kayu dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Artinya mereka tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Amin. Lebih parah lagi Bapak Ibu kalau kita baca di ayat 32. Para pemimpin Yahudi ini, mereka menyuruh justru penjaga bait Allah untuk apa? Menangkap Yesus. Karena banyak orang mulai percaya kepada ajarannya. Mereka sudah mulai buat strategi lagi. Jelas sekali di ayat 32 di sana dikatakan, maka kata Yesus orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepada orang Farisi menyuruh penjaga-jaga bait Allah untuk menangkapnya. Biasa ini orang Farisi, orang yang pemimpin Yahudi pada saat itu. Mereka justru menyuruh untuk menangkap Yesus karena sudah lihat pengajaran Yesus ternyata berpengaruh. Kita sudah belajar minggu lalu. Tidak juga hanya itu, di ayat 33-36 orang-orang Farisi ini, para pemimpin Yahudi ini juga mereka salah mengerti pengajaran Yesus karena mereka tidak paham. Hanya kadang-kadang banyak orang Kristen kalau nggak memahami tentang kekristenan yang sesungguhnya, mereka akan meninggalkan kekristenan mereka. Dan saya katakan mereka bukan meninggalkan, saya kutip kata Pak Gembala ya, Yesus, tapi meninggalkan agama. Hanya sebatas orang Kristen salib gede. Mereka tidak mengerti, memahami, hanya tahu semua. Itu pun sebabnya kalau kita lihat penyebab pemimpin Yahudi dan kebanyakan orang Yahudi pada masa itu tidak memahami, tidak mengetahui Yesus diutus oleh Bapa. Pertama Bapak Ibu di ayat 27-28. Di ayat 27-28 di sana karena mereka terarah hanya kepada hal-hal lahiriah. Orang banyak hanya fokus pada asal usul Yesus yang adalah anak tukang kayu, hanya terfokus itu. Dia kan anak tukang kayu. Waktu Yesus mengajar, ayat 27, tapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, mereka tahu. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Padahal di perjanjian lama sudah dibuatkan. Mereka orang Farisi loh, belajar Alkitab Taurat. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Wah, lebih marah lagi orang Yahudi ini. Dibilang mereka tidak kenal siapa Allah itu. Marahlah mereka. Jadi yang pertama, kalau orang Yahudi ini tidak memahami Yesus diutus oleh Bapa di surga, karena mereka hanya fokus pada Yesus adalah anak tukang kayu. Hanya saja. Cuma lihat dari luar saja. Makanya seringkali disinggung bahwa kalau kita hanya mementingkan kepentingan lahir, ya tidak mementingkan kepentingan rohani. Di dalam Alkitab Matius 6 ayat 33 di situ sangat jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan kepentingan yang hal-hal rohani, itu penting. Kalau baca Matius 6 sangat jelas, Tuhan tahu kok kebutuhan orang di luar sana, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita cari Dia selagi Dia berkenan. Yang kedua, karena mereka salah memahami perkataan Yesus secara harfiah di ayat 35.
alasan lainnya mereka tidak mengenal Bapa. Hal itu kita lihat di ayat 28, jelas perkataan Yesus, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Garis bawahi, jadi Yesus bilang, Dia Bapa yang utus aku, kamu nggak kenal. Oh, digituin ke orang Farisi, marah. Tiba-tiba datang ke satu pendeta, Pak Pendeta, ketua sinodal, nggak kenal Yesus kan, nggak kenal Bapa di surga. Kalau dia tidak memahami Tritunggal, marah dia. Bisa marah. Haleluya. Amin. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, luar biasa ekspresi dari perkataan Yesus kepada para pemuka agama di ayat 34. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi benar, kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tak bisa kenal siapa Tuhan. Bapa di surga, Yohanes 14 ayat 6. Jadi dari ayat 25 sampai ayat yang tadi kita sudah baca 29, banyak sekali yang kita lihat. Kadang-kadang orang yang mengaku Kristen, salah satu yang menjadi alasan pada mereka karena mereka tidak memahami siapa Yesus dalam hidup mereka. Kita lihat, aku tahu siapa yang aku percaya. Kalau kita tahu itu, gak bisa ada yang mengkritik kita, kekristenan kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Banyak orang menjadi tidak percaya pada saat itu, khususnya orang-orang Yahudi, orang Farisi. Kenapa? Mata rohani mereka tertutup. Sudah berapa lama jadi kita orang Kristen? Yang kita hanya pikirkan mata jasmani saja. Kalau dia secara mata rohani, ya Alkitab mencatat banyak mujizat. Nggak masuk di pikiran kita 5 tambah 2 sama dengan berapa? 5.000 orang. Sisanya 12. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 50 orang? Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mana mungkin? Laut yang gelombang yang sangat besar, goncangannya bisa tunduk kepada Yesus. Tapi kalau mereka percaya Yesus adalah Tuhan, ya dia karena dia Tuhan. Itu sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu. Makanya dalam hal ini untuk kita pelajari, kenapa orang Yahudi ini mata rohaninya tertutup karena mereka tidak punya kerendahan hati. Merasa orang Farisi, ahli-ahli Farisi. Mereka menguasai semua Taurat. Segi menguasai, kalau ada saya baca buku Farisi babak belur. Mereka kalau berdoa, doa tabrak satu ini, balik lagi, segi menguasai sekali. Tapi hanya dengan akademis, hanya dengan teori, buat apa? Padahal bukan itu yang Yesus minta sampai babak belur. Kalau masalah berdoa, Yesus bilang datang aja. Kalau masuk kamar, hatimu total berserah, aku akan menjawab engkau. Amin. Dengan demikian hanya mereka yang membuka hati secara penuh kepada Yesus yang akan memahaminya. Itulah Bapak Ibu. Jangan sampai karena kita merasa kita lebih pintar secara akademis, secara akal dan sebagainya. Walaupun sudah pintar secara akademis, kita harus serius terus pelajari firman Tuhan secara utuh. Walaupun jemaat ini selalu dapat pengajaran yang benar, terus jangan hanya di gereja. Pelajari Alkitab dengan memahami siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Karena lewat Alkitab kita memahami Yesus. Alkitab adalah sumber dari pengetahuan yang tertinggi. Jadi jangan baca Alkitab hanya pengetahuan semata, tapi yang penting pengenalan sejati. Saya selalu singgung kepada adik-adik mahasiswa, kalau kamu cuma belajar untuk pengetahuan untuk dapat nilai, tapi kamu nggak pahami, apalagi belum tahu siapa Yesus dalam hatimu, percuma. Kalau orang pahami siapa Yesus dalam hidupnya, dia mengasihi, pasti dia nggak macam-macam. Amin Bapak Ibu. Kita tahu siapa yang kita percaya. Jadi dalam konteks ini pertentangan tentang siapakah Yesus terus terjadi Bapak Ibu. Orang-orang di Yerusalem yang menolak dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin Mesias yang sejati. Tadi loh di ayat yang keberapa itu tadi. Dan tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana kesana tidak ada seorang yang tahu dari mana asalnya. Pasti bertanya begitu. Padahal kita belajar kemarin, yang akan datang kedua kali manusia siapa? Yesus. Wah, memang tidak memahami karena itu tadi merasa pintar, merasa mereka lebih tahu dari apa yang